Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi hari ini adalah sesi yang terakhir, sesi keempat dari rangkaian kuliah online kita. Nah, khusus yang terakhir memang saya agak lebih spesifik untuk berbicara mengenai penegakan hukum itu sendiri, baik dari konsep maupun dari praksisnya. Oke. Nah, sehingga tema kita memang hari ini temanya adalah berkaitan tentang penegakan hukum lingkungan hidup. Kita langsung saja masuk ke konsep. Nah, kemudian kesimpulannya apa dari kedua doktrin tersebut? Ini kesimpulan dari saya nih ya. Nanti Anda bisa bikin kesimpulan sendiri. Penegakan hukum merupakan kegiatan penemuan hukum melalui metode interpretasi hukum untuk mengkonstruksikan suatu argumentasi hukum sebagai dasar terbentuknya suatu keputusan. Ya. Jadi penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menemukan hukum melalui metode interpretasi hukum. Walaupun sebenarnya saat ini saya juga ingin menambahkan sebenarnya metode interpretasi sosial juga perlu gitu untuk mengkonstruksikan suatu argumentasi hukum. Jadi kegiatan dari penegakan hukum itu adalah menemukan nilai-nilai ya, yang terjabarkan dalam pasal-pasal dengan menggunakan metode interpretasi yang menjadi dasar argumentasi bagi penegak hukum sebelum melakukan tindakan. Jadi tindakan itu bukan kenapa Anda melakukan penahanan? Karena kewenangan saya berdasarkan pasal 20 KUHP melakukan penahanan. Bukan itu. Itu bukan, ya itu argumentasi, tapi itu argumentasi yang sangat sederhana. Di balik itu ada lagi argumentasi hukum tadi. Nah, kemudian berdasarkan keserasian nilai-nilai dalam norma hukum yang diwujudkan dalam tindakan pemerintahan guna mewujudkan tercapainya tujuan terbentuknya peraturan. Jadi, semua tindakan hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum itu harus diarahkan kepada maksud dari undang-undang yang dilanggar itu sebenarnya apa yang ingin dicapai. Itu namanya Wessenschau tadi. Jadi tindakan hukum itu bukan hanya didasarkan terhadap pasal ini melanggar, pasal ini dilanggar, pasal ini dilanggar, bukan itu. Tapi yang paling penting tindakan hukum dalam konteks penegakan hukum adalah untuk menjamin suatu kepastian bahwa tujuan dari undang-undang tersebut tidak terabaikan oleh pelanggaran tersebut. Jadi dengan adanya pelanggaran tadi kan tujuan dari undang-undang tidak tercapai karena terjadi pelanggaran. Nah, tugasnya penegakan hukum adalah dalam konteks hukum administrasi negara ya, dalam konteks hukum lingkungan hidup, tujuannya adalah mengembalikan ke proses awalnya supaya tujuan undang-undang itu tercapai. Saya kasih contoh misalnya, si A mendapat izin tambang di wilayah pertambangan, ya. Misalnya, contoh nih misalnya, dengan kuota tambang untuk misalnya timah misalnya, ini karena saya nggak ngerti hitung-hitungan timah, ini bahasa kasarnya aja 1000 gitu ya, untuk 1000 ton misalnya.
Nah, dari 1.000 ton itu kan tentunya sudah ada hitung-hitungan tuh. Ketika 1.000 ton itu nanti diolah gitu ya, dia menjadi mungkin turun nilainya menjadi sekitar 900. Sisanya udah jadi sampah gitu ya kan. Yang satu jadi sampah. Nah, dari 900 itu kalau diekspor itu akan menghasilkan uang 900 misalnya menjadi 1 juta. Nah, kalau 1 juta itu nanti untuk apa dibayar jatahnya si pengusaha ini, jatahnya negara sekian, jatahnya masyarakat sekian, dan APBN sekian, kan ada porsi-porsinya tuh. Nah, ketika terjadi pelanggaran, porsi-porsi itu kan menjadi tidak terpenuhi karena terjadi pelanggaran. Mungkin yang terpenuhi hanya porsinya pengusaha misalnya. Mungkin yang terpenuhi hanya porsinya negara, tapi porsinya masyarakat enggak. Mungkin yang terpenuhi hanya porsinya APBD, masuk ke kas APBD gitu ya, atau masuk ke kas APBN. Mungkin hanya itu, tapi porsi porsi masyarakat tidak terpenuhi. Porsi kan kalau apa pertambangan itu kan ada kewajiban untuk mereboisasi lahan yang sudah di ini. Porsi itu tidak terpenuhi, gitu kan. Sehingga tujuan dari penegakan hukum itu adalah mengembalikan si pelaku pelanggaran tadi untuk menyelesaikan tindakannya sampai kepada tujuan dari undang-undang itu. Jadi bukan cuma sekedar ditangkap, dihukum, dipenjara, selesai gitu. Tapi tujuan dari izin tambang tadi dikasih itu untuk apa gitu. Itu yang harus tercapai. Nah, ini yang awal kita sebut sebagai kesejahteraan umum. Nah, tentunya akan muncul satu pertanyaan berkaitan mengenai penegakan hukum misalnya. Pertanyaannya adalah kenapa sih norma hukum itu butuh diinterpretasi atau ditafsirkan? Karena bagi orang positivis pasti akan mengatakan, udah pasalnya itu, bunyinya itu, bacanya seperti itu. Nah, padahal di sini kalau kita mengacu ke Bagirmanan, kenapa norma itu butuh diinterpretasi? Norma itu butuh diinterpretasi karena ya, di dalam norma itu terdapat dua cacat, cacat bawaan dan cacat buatan. Cacat bawaan natural defect dan cacat buatan artificial defect. Cacat bawaan itu disebabkan karena suatu perubahan dari ide, gagasan ke dalam satu bentuk yang tertulis. Gitu ya. Jadi ketika saya selalu memberikan contoh yang paling simple gitu ya bagi kita orang-orang yang lahir tahun 70 80-an yang pertama kali memegang handphone gitu ya atau pertama kali menggunakan aplikasi SMS. Dulu ketika kita mau SMS dosen kita gitu ya untuk minta izin, atau Anda mungkin awal-awal waktu masih dalam dunia pacaran mau SMS pacar gitu ya, apa yang Anda pikirkan dengan apa yang Anda ketik dalam SMS itu kan punya jeda waktu untuk bertransformasi dari ide kepada teks tertulis. Saya mau SMS dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon izin Bapak, nama saya Rocky Marbun, saya mahasiswa semester sekian, kelas Bapak nomor absen sekian, izin besok saya tidak masuk kelas, alasannya ini. Itu pun terkadang kita nggak sempat kirim, kita hapus lagi, kita ganti lagi kalimatnya, sampai kita melakukan timbang menimbang gitu ya. Ini kalimatnya udah sopan belum ya? Kira-kira tersinggung nggak orangnya? Kalau udah sopan nih, kadang-kadang kita juga minta nih ke temen, tolong dibacain dong SMS ini.
Sopan nggak kira-kira? Oh sopan. Sudah clear baru kita kirim. Ces! SMS meluncur ke dosen kita. Nah kita nggak tahu tuh dosen kondisinya lagi ngapain. Entah dia di rumah lagi dimaki-maki sama bininya, misalnya gitu ya. Atau misalnya di rumah dia lagi berantem sama tetangga, baca SMS. Wah, bukannya nelpon malah SMS. Alasan mengada-ngada, bales. Tidak boleh. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Cacat banget dari satu perubahan dari bentuk ide ke bentuk teks tertulis. Sehingga teks tertulis itu tidak mampu mengikuti unsur-unsur transendental dari yang membacanya. Bahkan teks tertulis tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Makanya kan kita suka ada satu istilah, saya lupa bahasa Latinnya, tapi perkembangan zaman itu hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Itu ada bahasa Latin itu, nanti bisa dicari. Itu cacat bawaan karena bentuknya tertulis pasti. Nah, cacat buatan itu adalah ide, pertarungan ide, gagasan yang hendak dituangkan dalam bentuk tulisan menjadi satu pertarungan antara pengetahuan dan kepentingan. Saya ambil contoh misalnya dulu ada undang-undang kesehatan, saya lupa nomornya, tapi salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tembakau sebagai zat adiktif. Idenya adalah ingin menekan penggunaan tembakau dalam konteks rokok, itu udah pasti. Tapi ide ini kan ide sepihak dari pembentuk undang-undang. Ketika ide ini dibaca oleh pelaku usaha rokok, tentunya akan mengatakan, wah, usaha saya terancam ini. Karena rokok sampai sekarang bahan dasarnya, bahan bakunya masih tetap dari tembakau. Belum berubah menjadi tape gitu ya, masih tetap pakai tembakau. Terancam nih pelaku usahanya. Kemudian ada lagi yang membaca pasal itu, wah, kalau ini diterapkan, BNN paling suka nih udah. Yang tadinya cuma menangkap zat adiktif berupa narkotika segala macam gitu ya, nambah tembakau. Bahaya nih. Sehingga ketika undang-undang itu disahkan, pasal tentang tembakau itu hilang. Tidak ada dalam undang-undang yang disahkan. Yang waktu itu nanti silakan di browsing, rame ya. Asosiasi tembakau melaporkan korupsi pasal karena pasal itu hilang. Jadi cacat buatan itu muncul karena pertarungan antara pengetahuan dan kepentingan di dalam ide. Nah, kepentingan itu bisa siapa saja, ya. Kayak misalnya di dalam rancangan KUHP dituangkan satu ide bahwa setiap penangkapan, penahanan izin dulu dengan pengadilan. Kalau sekarang kan nggak perlu izin, cukup izin dari atasan. Tapi kalau itu dituangkan nanti izin dengan pengadilan. Nah, ini suatu pengetahuan bertarung dengan kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingannya penyidik sama jaksa. Mereka akan sangat kerepotan ketika setiap kali mau menangkap atau mau menahan izin dulu ke pengadilan. Kalau sekarang kan pasal 20 KUHP itu jelas.
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berhak melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, jaksa penuntut umum berhak melakukan penahanan. Untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, hakim berhak untuk melakukan penahanan. Untuk kepentingan, artinya kepentingan mereka masing-masing itu subjektif. Tapi kemudian di rancangan KUHP untuk kepentingan itu harus diuji di pengadilan. Kepentingannya benar-benar penting atau enggak sih? Gitu. Nah, ini unsur kepentingan masuk dalam ide 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 dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nah, karena adanya cacat buatan dan cacat bawaan ini, maka suatu peraturan perundang-undangan itu selalu bersifat opnam momen. Bagaimana menyebutkan opnam momen? Artinya dia akan berubah berdasarkan kebutuhan saat itu. Jadi akan selalu ada revisi, ya, perubahan, baik itu didasarkan atas inisiatif dari kekuasaan legislasi atau itu dipaksa dari pengajuan judicial review karena sudah tidak update lagi. Itu menurut bagaimana? Nah, yang menarik adalah menurut Jim Lee, ya, sedikit. Kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak. Inilah yang biasanya menjadi materi peraturan hukum yang berlaku bagi setiap orang atau siapa saja yang dikenai perumusan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Nah, jadi artinya pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu sifatnya umum dan abstrak. Karena dia umum, dia abstrak, ketika terjadi satu fenomena hukum, maka untuk bisa dikenakan suatu pasal, pasal tersebut harus ditafsirkan dulu. Tidak bisa langsung diplok-plok masuk pada fakta hukumnya, tapi ditafsirkan dulu. Unsurnya apa saja, perbuatannya apa saja, perbuatan yang diinginkan oleh undang-undang itu apa saja. Itu semua perilaku tafsir itu. Tapi kalau peraturan itu sifatnya konkret, spesifik, itu tidak mungkin dalam bentuk undang-undang, pasti dalam bentuk di bawahnya. Entah itu PP, entah itu peraturan menteri, entah itu apa gitu ya. Itu pasti beda sifatnya. Nah, kalau undang-undang sifatnya umum dan abstrak sehingga undang-undang harus ditafsir. Nah, yang lucu memang kalau pidana, KUHP itu nggak boleh ditafsir katanya. Karena KUHP itu sudah prosedur. Padahal KUHP itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Karena dia sifatnya undang-undang, maka bisa ditafsir. Buktinya bisa ditafsir apa? Sekarang sudah banyak itu putusan MK yang membatalkan pasal itu. Artinya apa? Selama ini kan salah orang membacanya. Ditafsir ulang oleh MK. Kalau dia bisa ditafsir ulang, dia bukan prosedur namanya. Prosedur itu harusnya PP-nya ada. Nah, itu yang kemudian tidak bisa ditafsir. Tafsirnya hanya tafsir sepihak dari penegak hukum. Tapi kalau undang-undang karena sifat umum semua bisa menafsir. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang kemudian dalam konteks penegakan hukum seringkali saya dari awal saya sampaikan ada ketidaksadaran dalam melakukan alur berpikir. Ya. Kalau saya buat skema seperti ini, mungkin Anda juga bingung gitu ya. Apa bedanya argumentasi sama penafsiran? Apa bedanya penafsiran dengan penalaran? Apa bedanya penalaran dengan logika? Apa bedanya dengan disiplin ilmu? Setelah filsafat, kenapa jadi larinya disiplin ilmu? Setelah disiplin ilmu, kenapa larinya jadi logika? Nah, memang ini nanti seharusnya Anda diperkenalkan ini dalam ranah filsafat hukum dan filsafat ilmu. Harusnya Anda dapat nih mata kuliah itu di S2 gitu ya. Sehingga
yang ingin saya gambarkan dalam skema ini adalah begini loh caranya orang untuk mengambil satu keputusan. Sangat bisa jadi, ya sangat bisa jadi Anda mulai dari skema penalaran. Sangat bisa jadi, ya. Anda paham dari penalaran, penafsiran, argumentasi sampai keputusan. Umumnya seperti itu. Umumnya yang dimiliki oleh para praktisi dimulai dari penalarannya. Tapi kalau akademisi bahkan itu harus sampai kepada atas filsafatnya. Jadi kalau ada akademisi yang tidak mengetahui dia tuh menganut filsafat apa, itu aneh gitu. Harusnya sampai ke atas kalau untuk akademisi. Tapi kalau untuk praktisi, umumnya mereka hanya berhenti sampai kepada model-model penalaran. Dan itu pun diketahui secara common sense. Ya, bisa jadi karena pengaruh institusi, karena pengaruh atasan, gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi yang jelas sebagai sarjana hukum, untuk membuat satu keputusan harus ada argumentasinya. Minimal paling tidak dua inilah, ya. Penafsiran dan argumentasi ini Anda harus kuasai. Ini alur berpikir yang ideal menurut saya. Nah, oke. Karena hukum Nah, ini adalah trikotomi relasi. Anda jangan lihat dulu segitiganya, lihat dulu dalam lingkarannya. Saya lupa apakah yang slide yang saya kirim via email sudah ada slide ini atau belum, karena ini memang penambahan baru. Jadi memang saya itu tiap semester slide itu selalu beda. Saya nggak suka monoton. Jadi saya selalu berubah, selalu menemukan hal baru saya masukkan, yang lama saya singkirkan, nanti hanya saya ungkapkan via lisan, tapi yang baru saya muat di dalam ini, nanti semester depan begitu lagi, berubah lagi. Nah, ini trikotomi relasi. Anda perhatikan dulu yang dalam lingkaran. Saya menyebutnya sebagai lingkaran hermeneutis. Kenapa disebut sebagai lingkaran hermeneutis? Karena ini adalah para pihak yang terlibat dalam suatu fenomena lingkungan hidup. Pekerja, ya, atau buruh, kalau di perkebunan biasanya disebut buruh gitu. Pertambangan juga disebut buruh. Ada juga pekerja. Kemudian negara, masyarakat lokal, alam itu sendiri, pelaku usaha jangan dilupakan. Kita tidak boleh menghilangkan kepentingannya pelaku usaha. Tadi saya juga sesi lalu saya juga sudah mengatakan bahwa lingkungan hidup itu bukan lagi isu lokal, tapi juga sudah isu internasional. Sehingga satu aspek itu kajiannya luas sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 6 pihak yang harus Anda kaji secara simultan. Tapi Anda perlu pahami juga, setiap peristiwa itu selalu akan ditunggangi oleh 3 aspek. Aspek kekuasaan, aspek pengetahuan, dan aspek kepentingan. Kepentingan mana yang paling dominan? Kalau kekuasaan mana yang paling dominan? Karena bisa jadi ada satu pelanggaran hukum, tapi karena ada aspek kekuasaan yang lebih dominan, ya, pelanggaran hukum itu menjadi tidak terungkap. Kemudian aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini berkaitan mengenai teknologi teknologi lingkungan hidup itu sendiri. Ya, misalnya kalau tambang mesinnya yang ramah lingkungan, ya, segala macam. Itu punya hubungannya tuh. Saya pernah jadi ahli di Bangka itu, ya, di Pangkal Pinang, pengadilan Pangkal Pinang, itu lucu justru. Pelaku usahanya mengganti salah satu alat dalam hal tambang timah gitu ya, diganti dengan alat yang
lebih ramah lingkungan. Jadi kalau dalam dokumen AMDAL-nya misalnya alatnya A gitu ya. Nah, setelah berjalan kemudian dia dapat penawaran ada loh alat yang lebih ramah lingkungan. Alatnya B gitu. Nah, alat A ini dicopot, alat B dimasukkan, diuji coba. Bener nggak ramah lingkungan? Kan kalau pengetahuan itu harus dicoba. Harus ada trial and error gitu kan. Oh bener, ramah lingkungan. Ya sudah, kita ajukan penggantian alat. Saat mengajukan penggantian alat itulah dianggap dia masuk dalam jeratan hukum, bahkan dipidana gitu. Usahanya disuruh stop, kemudian dipidana. Nah ini yang rasionalitas hukum saya nggak masuk nih gitu ya. Dia menggunakan alat yang lebih ramah lingkungan, tapi karena alasan prosedur sedang lagi diajukan, justru dianggap sebagai suatu tindak pidana. Kalau Anda kembali ke sesi-sesi saya yang lalu, tentu Anda akan berpendapat yang sama. Oh iya ya, alatnya lebih ramah lingkungan, artinya lingkungan lebih diuntungkan gitu. Ya. Negara juga lebih diuntungkan. Tapi kenapa terjadi pemidanaan seperti itu? Nah, kalau ditelusurin gitu ya, yang hukum tidak akan mampu menjangkau itu, bahwa ternyata ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan pelaku usaha lain misalnya terhadap lahan itu. Lahan itu lebih, misalnya kalau saya ngelihat, lahan itu lebih banyak kandungan timahnya. Apa nih caranya supaya saya bisa ngambil lahan itu? Oh dia ganti alat tuh. Berarti dia membatalkan salah satu unsur dalam AMDAL, dia mengajukan ulang. Alat itu belum ada izinnya. Udah pelanggaran izin. Masuk ditahan misalnya gitu ya, sebagai kepentingan lain yang ingin menguasai itu sangat mungkin terjadi. Nah, hukum tidak sampai ke situ tangannya. Itu yang membuat saya miris. Harusnya ketika tadi kita mengatakan penegakan hukum adalah mencari nilai-nilai, kemudian menyelesaikan nilai-nilai tersebut, nilai itu sifatnya umum, bukan cuma sekedar hukum, bukan cuma sekedar undang-undang. Hukum dan sosial di situ harusnya masuk. Ya. Makanya dalam meneliti suatu peristiwa lingkungan hidup, trikotomi relasi ini wajib Anda waspadai nih. Anda tidak bisa mengatakan saya itu sudah benar secara teori, saya sudah benar secara undang-undang. Tapi kalau ada unsur kekuasaannya, ada unsur kepentingannya, ya, walaupun Anda menang di satu sisi misalnya, nah Anda wajib membaca itu sebagai satu fenomena sosial yang nanti akan Anda memberikan suatu keputusan apakah yang harus saya lakukan. Jadi teliti dulu unsur dalamnya lingkaran ini. Ya. Nah dalam lingkaran ini tanamkan dalam diri Anda semua yang terlibat dalam lingkaran ini pasti dipengaruhi oleh trikotomi relasi. Relasi pengetahuan, kepentingan, dan kekuasaan. Oke, sampai di sini menurut saya untuk menjadi trigger Anda berpikir dalam ranah S2 cukup. Nanti kita bisa perdalam dari tatap muka. Jadi saya akhiri saja sesi kita secara keseluruhan sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.